Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matematika kelas 6 yaitu bilangan bulat. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal apa itu pengertian bilangan bulat, menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan, membandingkan bilangan bulat, dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu ke penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Di sini Bapak telah menuliskan 4 buah contoh yang harus kalian kerjakan. Nah, kita akan mengerjakannya secara bersama-sama saja ya. Karena ini merupakan contoh, kalian perhatikan contoh-contoh bilangan-bilangan dari keempat soal berikut, kemudian setelah itu kalian bisa mencontohkannya dalam pengerjaan penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif pada tugas selanjutnya. Dalam pengerjaan penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif, ada dua cara yang akan kita bahas di sini. Nah, untuk keempat contoh ini, Bapak hanya akan menggunakan cara yang pertama karena angka-angkanya kecil. Jadi kita bisa menggunakan dengan cara yang pertama. Perhatikan contoh nomor satu. Di sana ada angka negatif 4 ditambah 3. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kalian harus melakukan langkah pertama, yaitu kalian lihat negatif 4 di sana, maka kalian menuliskan lambang negatif sebanyak 4. Setelah itu lihat angka 3 di sana itu sebagai bilangan positif, maka kalian tinggal menuliskan 3 buah lambang positif di bawah lambang negatif yang telah kalian tulis tadi. Nah, setelah itu maka kita dapat mengetahui jawaban dari nomor satu ini dengan cara melihat yang tidak ada pasangannya mana, ada berapa. Yang tidak ada pasangannya yaitu negatif 1, maka jawabannya yaitu negatif 1. Kalian lihat saja ya di sana yang tidak ada pasangannya antara lambang negatif dan positif yang mana. Nah, itu jawabannya. Berhubung di sini yang tersisa yaitu lambang negatif dan jumlahnya 1, maka isinya yaitu negatif 1. Oke, kita lanjut ke soal atau contoh soal nomor 2. Di sana ada negatif 8 ditambah 4 sama dengan titik, titik, titik. Ya, kita lihat seperti contoh nomor 1, di sana ada angka negatif 8, maka yang harus kalian lakukan ada menuliskan lambang negatif sebanyak 8. Kemudian lihat juga di sana lambang positif angka positifnya ada berapa, yaitu 4 kan. Nah, kalian menuliskan lambang positifnya juga 4 di bawah lambang negatif 3. Untuk yang berpasangan kalian abaikan dan yang tidak berpasangan kalian hitung ada berapa. Ya betul, di nomor 2 ini ada 4 yang tidak berpasangan dan itu lambangnya negatif. Maka jawaban nomor 2 yaitu negatif 4 ya. Demikian pun yang nomor 3, lihat di sana ada soal 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik ya. Kalian lihat di sana angka 9 bukan positif, berarti kalian tulis 9 buah lambang positif. Kemudian lihat di sebelahnya di sana ada negatif 6, berarti kalian pun harus menuliskan negatif 6 di bawah lambang positif tadi ya. Yang ada pasangannya kalian abaikan dan yang tidak ada pasangannya kalian lihat di sana ada 3 buah lambang positif, berarti isinya yaitu positif 3. Dan untuk nomor 4 pun sama, di sana ada negatif 4 ditambah negatif 3. Maka yang harus kalian lakukan pertama yaitu menuliskan 4 buah lambang negatif ya, karena di sana merupakan negatif 4. Kemudian ditambah negatif 3. Berhubung di sana negatif juga, maka kalian tuliskan kembali 3 buah lambang negatif. Kemudian kalian tinggal hitung saja ada berapa buah lambang negatif di sana. Ya betul, di sana ada
7 buah lambang negatif berarti isinya negatif 7. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti ya. Kita lanjut saja pembahasan ke selanjutnya. Untuk cara yang kedua, dalam penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif digunakan untuk, angka-angka yang lumayan besar ya. Karena kalau misalnya menggunakan, cara pertama di angka yang besar seperti ini, kalian akan kesulitan menuliskan lambang-lambangnya terlalu panjang dan akan memakan banyak waktu. Nah, untuk cara yang kedua di sini Bapak telah menuliskan dan harus kalian ingat ketiga poin ini, yaitu yang pertama, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Di sini Bapak telah menuliskan 2 buah contoh, di sana ada negatif 25 ditambah 5 sama dengan berapa, gitu ya. Berhubung di sini ada keterangan tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar, maka yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan contoh yang pertama ini yaitu kalian lihat dulu angka yang paling besar mana. Di sini angka yang paling besar yaitu negatif 25 dan angka yang kecilnya yaitu positif 5. Berarti otomatis di sini jawabannya akan negatif ya. Tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Berhubung di sini negatif 25 lebih besar, maka isinya akan negatif. Setelah itu kalian kurangi. 25 dikurangi 5 berapa? Yaitu 20. Berarti isinya negatif 20. Yang nomor 2, di sana ada negatif 20 ditambah 27. Mana angka yang lebih besar, negatif atau positif? Ya, betul. Di sini angka yang paling besar yaitu positif, maka jawabannya pun akan positif. Ya, karena positif tidak perlu dituliskan di awal, maka kita tinggal mengurangi saja 27 dikurangi 20 isinya yaitu 7. Untuk poin yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Maka kalian tinggal mengurangkan saja mana bilangan yang paling besar dan mana bilangan yang paling kecil. Di sini ada 30 ditambah negatif 5. Kalian tinggal mengurangkan saja. 30 dikurangi 5 berarti isinya 25. Seperti itu ya. Kemudian nomor 2, negatif 50 ditambah 30. Angka yang paling besar mana? Angka yang paling besar di sini negatif 50 dan yang paling kecil yaitu 30. Maka di sini otomatis akan negatif isinya karena yang lebih besar adalah yang negatif. Sekarang kita tinggal mengurangkan saja 50 dikurangi 30 yaitu 20. Sekarang kita menginjak ke poin yang ketiga. Jika tandanya sama maka dijumlahkan. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan seperti apa? Ini ada contoh ya. Negatif 15 ditambah negatif 10. Ini tandanya sama, sama-sama negatif. Negatif 15 dan negatif 10. Maka ini tinggal dijumlahkan. Berhubung ini merupakan negatif dan negatif, maka isinya pun akan negatif. Dan tinggal menjumlahkan 15 tambah 10 yaitu 25. Maka hasilnya yaitu negatif 25. Kita lihat contoh yang kedua, ini gampang ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menjumpai. Di sini ada 25 ditambah 12. Ini positif dengan positif, maka kita tinggal menjumlahkannya saja. Berapa? 25 tambah 12 yaitu 37. Nah, seperti itu anak-anak ya, untuk mengingat kembali berarti kalian harus menghafal 3 poin ini. Poin yang pertama yaitu tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Poin kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Yang ketiga yaitu jika tandanya sama maka tinggal dijumlahkan saja. Untuk lebih memahami kembali dan harus kalian ingat bahwa dalam penjumlahan bilangan positif, bilangan bulat positif dan negatif ada cara yang sering keluar dan harus kita gunakan. Ada 4 poin di sini. Yang pertama yaitu jika positif berjumpa dengan positif, maka hasilnya akan positif. Misalnya 12 tambah 3, maka hasilnya otomatis akan bilangan positif, yaitu bilangan 5, seperti itu ya. Dan poin kedua nih,
Jika negatif berjumpa dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Jika negatif berjumpa dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Dari 2 poin ini kita dapat simpulkan bahwa jika bilangan yang lambangnya sama berjumpa, maka hasilnya akan positif. Atau ada kata lain, jika plus kali plus sama dengan plus. Min kali min sama dengan plus gitu ya. Nah, poin yang ketiga, jika positif berjumpa dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan sebaliknya, jika negatif berjumpa positif, maka hasilnya pun akan negatif. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa dua lambang bilangan yang berbeda bertemu, maka hasilnya akan negatif. Ya, seperti itu. Oke, kita beranjak ke soal selanjutnya. Di sini Bapak telah menuliskan 2 buah soal, ya. Dan ini mengikuti cara yang barusan. Positif tambah positif kali positif sama dengan positif, negatif kali negatif sama dengan positif. Dan sebaliknya, positif kali negatif sama dengan negatif atau negatif kali positif sama dengan negatif. Perhatikan 2 contoh berikut. Kita akan memperhatikan dulu contoh yang pertama. Di sana ada negatif 4 ditambah negatif 4. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Berhubung di sana ada permasalahan ditambah negatif 4, maka yang Bapak maksud tadi, jika dua lambang bilangan bertemu, maka ini artinya kita harus mengganti dulu lambang bilangan tersebut. Di sini positif bertemu negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, lambang positif dan negatif ini kalian ubah dulu menjadi positif seperti pada gambar yang telah Bapak tampilkan ini ya. Setelah itu, baru kalian pindahkan angka negatif 4 yang ada di soal itu ke depan, kemudian lambang negatif ini dipindah ke belakang negatif 4, dan otomatis negatif 4 ini berubah jadi angka 4, ya. Setelah itu baru kalian jumlahkan negatif 4 jadi negatif 8 ya. Karena ini dua-duanya negatif, kita punya utang 4. Berutang lagi 4, berarti utang kita makin bertambah kan, jadi 8. Jadi negatif 8 ini berdasarkan dengan poin yang tadi, positif bertemu negatif sama dengan negatif ya. Untuk contoh yang kedua, di sana ada 8 dikurangi negatif 4 sama dengan berapa? Nah, ini juga sama, berhubung di sini ada 2 lambang bertemu, negatif kali negatif, ini pun harus diubah dulu menjadi positif, karena ini 2 lambang yang sama. Di mana 2 lambang yang sama berjumpa, maka hasilnya positif. Nah, setelah itu kalian tinggal memindahkan angka 8. Kemudian yang positif ini pun kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita tinggal menuliskan angka 4 karena tadi sudah berubah kan. Negatif kali negatif menjadi positif. Nah, hasilnya yaitu 8 ditambah 4 menjadi 12. Ini sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, yaitu jika negatif berjumpa negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, itulah contoh yang Bapak berikan kepada kalian. Semoga kalian mengerti ya. Setelah itu kalian hanya tinggal memahami, membuka kembali, kemudian membaca. Jika ada yang kurang mengerti, silakan kalian nanti tanya saja ke Bapak ya, lewat Japri juga boleh. Oke, setelah kalian mengetahui dan mencermati contoh-contoh yang telah Bapak berikan tadi, sekarang kita latihan soal ya. Ini Bapak memberikan 5 buah soal yang harus kalian kerjakan sesuai dengan cara yang telah Bapak berikan tadi. Mau cara yang pertama, mau cara yang kedua, silahkan ya. Yang jelas di sini angkanya besar-besar, maka yang harus kalian gunakan adalah cara yang kedua ya. Ini lebih gampang menggunakan cara yang kedua.
kedua. Di sini ada soal nomor 1 negatif 48 ditambah 21 sama dengan titik-titik. Nomor 2 96 ditambah negatif 32 sama dengan titik-titik. Nomor 3 negatif 65 ditambah negatif 32 sama dengan titik-titik. Nomor 4 57 ditambah negatif 14 sama dengan titik-titik. Kemudian nomor 5 34 dikurangi negatif 74 sama dengan titik-titik. Oke. Selamat mengerjakan, terima kasih sudah, mengikuti pembelajaran ini ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.